Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlela dengan NIM 6670250029. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pembahasan jurnal yang berjudul Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-Partai Politik, karyanya Bung Yibi Masan Mairudin bersama Bayu Nurrahman dan Dewi Sri Astuti. Jurnal ini tuh mengulas secara mendalam tentang bagaimana perempuan berjuang menegaskan eksistensinya di tubuh partai politik di tengah kuatnya budaya patriarki yang masih membelenggu sistem politik Indonesia. Bung Yibi juga menuliskan bahwa peran perempuan dalam politik itu seringkali hanya dianggap simbolik, sebatas memenuhi kuota 30% keterwakilan tanpa benar-benar diberi ruang pengambilan keputusan yang strategis. Padahal, keterlibatan perempuan bukan hanya masalah angka, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan gender dan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan perempuan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ala Lambert, penelitian itu menelusuri literatur dan data partai politik serta dinamika kehadiran perempuan dalam sejarah politik Indonesia. Hasilnya itu menunjukkan bahwa eksistensi politik perempuan bersifat transformatif progresif. Sejak masa kerajaan hingga era modern, perempuan itu telah memainkan peran penting, mulai dari tokoh-tokoh seperti Tribuana Wijaya Tunggadewi, Ratu Shima, hingga pemimpin kontemporer seperti Megawati Soekarno Putri dan Hovifah Indar Parawansa. Namun, di balik itu semua, masih banyak hambatan yang mereka hadapi, mulai dari faktor kultural patriarki, ekonomi yang oligarkis, posisi minoritas di partai, lemahnya jaringan politik, hingga kendala struktural internal seperti beban ganda dan rendahnya kepercayaan diri. Nah, kemudian saya membandingkan dengan 5 jurnal internasional yang mengangkat tema serupa. Pertama, penelitiannya saya dan Abu Khaid ini pada tahun 2017 di Gender in Management Journal yang membahas feminisasi kepemimpinan di Unit Emirat Arab. Studi ini tuh menemukan bahwa perempuan yang mendapat dukungan kelembagaan negara justru mampu memimpin sektor publik secara efektif. Perbandingannya itu menunjukkan bahwa di Indonesia dukungan institusional terhadap perempuan dalam politik itu masih belum sekuat di Unit Emirat Arab ini, sehingga perjuangan perempuan di sini tuh lebih bersifat individual dan berbasis gerakan akar rumput gitu. Nah, kedua, jurnalnya Abdul Qadir dan Muller ini tuh 2020 dalam Hawa Journal yang meneliti pemimpin perempuan di Timur Tengah. Mereka menyoroti bagaimana kebijakan negara dapat menjadi instrumen pemberdayaan perempuan jika disertai komitmen politik yang nyata. Ini tuh selaras dengan temuan Bung Yibi bahwa afirmasi 30% keterwakilan perempuan akan efektif hanya bila partai politik itu benar-benar memberi ruang substansif, bukan sekedar formalitas hukum. Nah, yang ketiga, risetnya Prager. Ini sama tahun 2020 juga. Di Hawa Journal juga menelusuri keterlibatan perempuan Emirat di sektor budaya dan politik. Ia menunjukkan bahwa perubahan sosial dan persepsi publik menjadi kunci keberhasilan perempuan. Di Indonesia, Bung Yibi itu melihat bahwa perubahan persepsi ini tuh mulai tampak. Misalnya dari meningkatnya jumlah pemimpin daerah perempuan di Banten, namun masih terhambat dinasti politik. Nah, keempat itu penelitiannya Walters. Ini tuh tahun 2021 dalam Feminism a Very Short Introduction, menyoroti perjuangan feminis barat sejak abad ke-18. Ia tuh menegaskan pentingnya redefinisi itu partai politik dari perspektif feminisme, sebuah gagasan yang ditegaskan dalam jurnalnya Bung Yibi. Keduanya ini tuh berpandangan bahwa partai politik tidak boleh dimaknai sebagai wadah body of men united, tetapi sebagai ruang politik yang setara dan akomodatif terhadap kepentingan perempuan. Nah, yang kelima itu dari risetnya Suwastini 2013 dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora yang meninjau perkembangan feminisme barat hingga post-feminisme. Meskipun bukan jurnal internasional secara geografis, ia itu sering dijadikan rujukan akademik global.
Ia menunjukkan bahwa gelombang feminisme kini telah memasuki tahap kesadaran kolektif, bukan lagi sekedar gerakan kesetaraan. Dalam konteks jurnal Bung Yebi, ini berarti bahwa perjuangan perempuan Indonesia di partai politik itu harus bertransformasi dari sekedar representasi menjadi kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kebijakan yang berkeadilan gender. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa jurnal Bung Yebi itu memberikan kontribusi penting dalam konteks lokal Indonesia, terutama dengan menyoroti dinamika internal partai politik sebagai ruang utama perjuangan perempuan. Sementara itu, jurnal internasional menekankan bahwa aspek kelembagaan, transformasi sosial, dan perubahan persepsi publik yang lebih luas. Jika di negara-negara seperti Uni Emirat Arab atau Eropa, perempuan itu mampu menembus batas politik karena adanya dukungan sistematik, maka di Indonesia perjuangan masih menuntut konsistensi, solidaritas, dan keberanian untuk menantang budaya patriarki. Terima kasih.